Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa PGMI kelas 6D dari IAIN Surakarta. Nama saya Melia Estika dengan NIM 183141133. Pada mata kuliah Metodologi Penelitian, kali ini saya akan mempresentasikan proyek mini yang berjudul Hubungan Antara Minat Baca dengan Hasil Belajar Siswa Bahasa Indonesia kelas 5-1 Sukoharjo. Pada bab 1 pendahuluan, dengan subbab latar belakang, yaitu minat baca Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan dari hasil survei PISA pada tahun 2016 yang dilansir dari Gerakan Literasi Sekolah Antoro pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat 64 dari 70 negara yang disurvei. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Nur Laila pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa hasil belajar yang diperoleh siswa setara dengan minat baca yang dimilikinya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, kurangnya kesadaran siswa terhadap pentingnya membaca. Yang kedua, kurangnya perhatian siswa terhadap materi pelajaran bahasa Indonesia. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara minat baca dengan hasil belajar siswa bahasa Indonesia kelas 5-1 Sukoharjo. Selanjutnya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan hubungan antara minat baca dengan hasil belajar siswa bahasa Indonesia kelas 5-1 Sukoharjo. Yang terakhir adalah manfaat penelitian, yaitu yang pertama, memberikan gambaran tentang hubungan antara minat baca dengan hasil belajar siswa, dan yang kedua adalah bertambahnya referensi bahan kajian untuk penelitian yang relevan. Pada bab 2 kajian pustaka, dalam kajian teori yang pertama, yaitu minat baca. Menurut Sudarsana dan Bastiano, dalam penelitian Nur Latifah pada tahun 2020 yang mendefinisikan minat baca sebagai perhatian atau kesukaan untuk membaca. Yang kedua adalah hasil belajar. Menurut Mas Nur Mukhlis, dalam penelitian Deviana pada tahun 2017 yang mendefinisikan hasil belajar sebagai kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar. Yang terakhir yaitu hubungan antara minat baca dengan hasil belajar. Jika minat baca siswa tinggi, maka pengetahuan dan wawasannya akan meningkat, sehingga hasil belajar siswa akan naik. Dan sebaliknya, jika minat baca siswa rendah, maka pengetahuan dan wawasannya akan sempit, dan hasil belajar siswa akan rendah juga. Selanjutnya pada subbab kerangka berpikir, pada variabel X yaitu minat baca, indikator yang dimaksud yaitu kesenangan membaca, kesadaran akan manfaat membaca, frekuensi membaca, dan kuantitas bacaan. Adapun variabel Y, yaitu hasil belajar siswa, yang dimaksud adalah nilai hasil belajar siswa dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia saat penilaian tengah semester 1. Lalu pada subbab hipotesis penelitian, terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis alternatif atau HA dan hipotesis nol atau HO. Dalam penelitian ini, HA-nya adalah ada hubungan yang signifikan antara minat baca dengan hasil belajar siswa Bahasa Indonesia kelas 5-1 Sukoharjo. Sedangkan HO-nya adalah tidak ada hubungan yang signifikan antara minat baca dengan hasil belajar siswa Bahasa Indonesia kelas 5-1 Sukoharjo. Selanjutnya bab 3 metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan model deskriptif korelasional dan menggunakan instrumen kuesioner atau angket. Lalu setting atau tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan di -1 Sukoharjo
pada bulan Februari 2021 hingga Juni 2021. Selanjutnya, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5-1 Sukoharjo, yaitu sebanyak 64 siswa. Selanjutnya, sampel penelitian. Teknik sampling yang digunakan untuk mengambil sampel dalam penelitian ini adalah probability sampling dengan jenis simple random sampling, di mana simple random sampling adalah cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa memerhatikan strata atau tingkatan dalam anggota populasi tersebut. Penelitian ini menggunakan rumus Lovin dengan taraf kesalahan 5%, sehingga diperoleh sampel sebanyak 56 siswa. Yang terakhir adalah teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah wawancara. Dalam penelitian ini digunakan jenis wawancara tidak struktur yang akan ditujukan kepada guru dan beberapa siswa kelas 5. Yang kedua adalah kuesioner atau angket. Dalam penelitian ini digunakan angket tertutup yang berisi pernyataan tertulis yang harus dijawab oleh responden dengan memberi tanda centang pada keadaan yang sebenarnya. Angket berbentuk skala Likert dengan respon skala 4. Dan teknik pengumpulan data yang terakhir adalah dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data seperti jumlah siswa, daftar nama siswa, alamat sekolah, dan data hasil belajar siswa pada PTS 1 di Mapel Bahasa Indonesia. Selanjutnya pada bab 4 hasil dan pembahasan, terdapat tabel hasil angket dari pengisian 10 responden. Dari tabel dapat dilihat bahwa siswa kadang-kadang membaca buku dengan keinginan sendiri, dan mereka lebih sering membaca buku-buku yang hanya berkaitan dengan mata pelajaran. Seperti yang dikatakan oleh Dalman pada tahun 2014, yang menyatakan bahwa membaca adalah suatu kegiatan atau proses kognitif yang berupaya menemukan berbagai informasi yang ada pada tulisan. Akan tetapi, masih terdapat beberapa siswa yang merasa malas untuk membaca buku, dan mereka lebih memilih untuk bermain dengan teman atau pergi ke swalayan daripada ke toko buku. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa minat baca siswa masih tergolong rendah, sehingga pengetahuan yang dimiliki siswa pun masih rendah. Seperti pada penelitian yang ditulis oleh Indarti Anisolihah pada tahun 2016, yang menyatakan bahwa semakin sering seorang siswa membaca, maka pengetahuan dan wawasan yang dimilikinya akan semakin luas. Pengetahuan dan wawasannya tersebut akan berpengaruh positif terhadap keberhasilan belajar mereka. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.